Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Sate Daging Mayat Manusia, bagian terakhir. Oh ya, sebelum saya berkisah, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Di video pertama tuh terdapat beberapa suara yang hilang, tapi nanti saya akan buatkan versi full versionnya supaya kalian semua lebih nyaman lagi menontonnya. Oke? Tak usah nunggu lama-lama, yuk kita ke kisah selanjutnya. Cepat bawa kedua maling ini ke gudang, kurung mereka di sana. Kebetulan sekali stok daging kita sudah tipis. Ndak susah-susah lagi kita nak nyari, ujar Pak Jono. Dan dengan kasar Pak Jono pun membolak-balikan tubuh Ari yang sudah pingsan itu dengan kakinya. Joni, yang agak gemuk ini kau sembelih yo malam ini juga, supaya besok kita ada stok daging, kata Pak Jono kepada Joni, sang anak. Oh siap Pak, ndak sekalian Pak, yang siko ini juga kita sembelih malam ini juga, kata Joni. Jangan dulu, terlalu kurus manusia siko ini, ujar Pak Joni. Sembeli baik Pak, kita buat sup lemak itu, ujar Joni. Sudah, turut baik apa kata bapak, kurung yang kurus ini di dalam ruang bawah tanah. Cepat, kagelah ada wong yang lihat, ujar Pak Jono. Dengan wajah cemberut, Joni pun menuruti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dengan susah payah Joni mengangkat tubuh Ari yang masih tak sadarkan diri itu. Awan, cepatlah kau angkat manusia siko ini. Kaget kau ikat kaki dengan tangannya yo, terus masuk ke gudang bawah tanah, kata Joni kepada Awan. Awan pun segera melakukan apa yang diperintahkan oleh sepupunya itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka pun sampai di gudang bawah tanah itu. Nampak di ruangan itu terasa sedikit aneh dan menyeramkan. Di sebelah selatan dinding terdapat sebuah meja pemujaan. Di atas meja itu terdapat sebuah patung yang sedikit aneh. Di depan patung itu terdapat beberapa dupa yang masih menyala. Nampak juga taburan bunga di depan patung itu. Di tangan patung itu juga ada sebuah cangkir yang berwarna kuning emas. Kita kembali ke sisi cerita Penny dan Rian. Nampak tubuh Rian masih gemetaran melihat apa yang terjadi kepada Ari dan aku. Cak mano ini Pen? Apa yang harus kita lakukan? Cak mano kita nak nolong Ari dan Jack? Ujar Rian. Nampak Penny hanya terdiam. Ia juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Kalau menerobos masuk ke dalam, jelas sangat berbahaya, pikir Penny. Pen, ngapo diam baik? Apa kita masuk baik ke dalam menolong mereka? Kata Rian. Jangan Yan, bahaya. Baiknya kita minta tolong dengan warga-warga baik, ujar Penny. Penny, kita ini cuma mahasiswa. Kita juga di sini merantau. Siapa yang nak nolong kita? Lagian warga tak akan percaya apa yang kita cerita ke Gage, ujar Rian. Benar juga apa yang kau bilang ya. Sudah, cak ini baik. Cak mano kalau kita minta tolong dengan bapak kosan tempat kau ngekos? Bapak itu kan ketua RT di sana, ujar Penny. Dan Rian pun setuju dengan idenya Penny. Mereka pun segera berlalu dari tempat itu. Langkah kaki mereka pun dipercepat. Selang 15 menit, mereka pun sampai di rumah Pak RT. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, kata Rian. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari dalam rumah. Krek, pintu pun terbuka. Nampak Pak RT sedikit heran melihat Rian yang datang bersama seorang gadis. Rian, ayo masuk Yan, ujar Pak RT. Setelah mereka memasuki rumah Pak RT,
Tanpa basa-basi, Rian pun menceritakan segala peristiwa yang terjadi, termasuk awal waktu mereka membeli sate Pak Jono. "Ini benaran, Rian, apa yang kau ceritakan tadi?" ujar Pak RT sedikit ragu-ragu. "Benaran Pak RT, aku juga ngeliat segala kejadian itu. Sebenarnya yang punya ide untuk menyelidiki rumah Pak Jono itu ide aku. Aku merasa sangat bersalah atas semua peristiwa ini. Aku juga gak nyangko kalau kejadiannya bakal kayak ini," ujar Penny sambil meneteskan air matanya. "Iya sudah, kalau cak itu malam ini juga kita ke rumah Pak Jono. Bahaya kalau tidak segera ditolong," ujar Pak RT. Sementara itu, di sisi lain, aku pun tersadar dari pingsanku. Ku amati ruangan di mana aku berada. Aku pun mencoba bangun, tetapi aku baru sadar kalau kaki dan tanganku terikat dengan tali yang terbuat dari kain. Dengan susah payah, aku pun mencoba untuk bangun. Tubuhku ku geser-geserkan ke arah dinding, karena aku penasaran mendengar suara seseorang di luar sana. Aku mencoba mencari celah untuk mengintip ke arah luar. Ketika mataku melihat ke arah luar, aku melihat seorang pemuda yang sedang menggenggam sebuah pisau. Nampak juga di atas meja yang terbuat dari batu itu, kulihat sosok Ari belum dalam keadaan tanpa busana, tergeletak di atas meja persembahan itu. Selang beberapa saat, nampak pemuda yang bernama Joni itu, anaknya Pak Jono, berjalan mengarah ke arah meja itu. Tubuh Ari yang tergeletak di atas meja itu nampak hanya terdiam. "Ngapo Ari diam bae? Apa dia masih pingsan?" batinku. Pisau yang dipegang Joni diarahkannya ke leher Ari. Aku pun menjerit sekuat-kuatnya memanggil nama Ari. Tapi apa daya, suaraku tak terdengar karena mulutku ditutup dengan lakban yang cukup kuat. Dalam hitungan detik, pisau yang dipegang Joni pun menancap di leher Ari. Ketika pisau itu telah menancap, nampak Joni menarik pisau itu ke arah bawah. Darah pun mengalir dengan derasnya di atas meja batu itu dan mengalir ke arah samping meja itu. Nampak darah itu mengalir ke sebuah cawan yang berwarna kuning emas. Tubuh Ari pun bergerak-gerak, seakan-akan merespon rasa sakit yang teramat sangat. Tak kusadari, air mataku pun menetes melihat tubuh Ari yang nampak sudah kaku ini. Ini semua salahku. Harusnya aku tidak melibatkan mereka, batinku. Aku pun menyandarkan tubuhku di dinding ruangan itu. Mataku nanar jauh entah kemana. Seakan-akan semuanya sudah berakhir bagiku. "Bapak, Ibu, maafkan anakmu ini yang belum bisa membalas semua jasa-jasa kalian. Kalaupun aku harus mati di sini dengan cara begini, aku terima dengan ikhlas. Ari, maafkan aku," batinku seraya meneteskan air mata. Tak, 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 terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga itu. "Cak Mano Jun, sudah kau habisi budak itu?" ujar Pak Jono. "Sudah Pak, ini darahnya sudah siap," kata Joni. "Bagus, pergilah kau ke warung. Jago di sana, Bapak nak ritual dulu. Ingat, jangan ganggu Bapak selama Bapak ritual di sini," ujar Pak Jono. "Oh iya Pak," ujar Joni. Joni pun berlalu meninggalkan ruangan itu. Dan sejurus kemudian Pak Jono pun mengunci pintu ruangan itu. Selang beberapa saat, nampak Pak Jono mengambil cawan yang berisi darah itu dan meletakkannya di depan patung itu. Pak Jono segera duduk bersila di depan patung itu seraya menghidupkan dupa. Nampak mulutnya komat kamit
membaca suatu mantra. Aku yang sedari tadi mengintip apa yang dilakukan Pak Jono terus menatap ke arahnya. Dan selang 5 menit, terasa ada angin yang berhembus cukup kuat yang disertai asap yang cukup tebal. Aku terus menajamkan pandangan mataku dan sejurus kemudian patung yang ada di depan Pak Jono pun berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dengan bentuk tubuh yang kurus tinggi, dengan kulit yang berwarna hitam kehijauan, bentuk wajahnya yang seperti monyet dengan gigi-gigi yang tajam, serta kuku-kuku yang berwarna hitam dan runcing. Seketika itu juga, kulihat mata makhluk itu berwarna putih. Seakan-akan ia menatap ke arah mataku. Ingin rasanya aku tutup mataku ketika melihat sosok itu. Selang beberapa saat, makhluk siluman itu pun meraih cawan yang berisi darah itu dan seraya meminumnya. Setelah cawan itu kosong, nampak sosok itu bergumam dengan keras kepada Pak Jono. Dan Pak Jono pun seperti ketakutan ketika sosok itu mendekatinya. "Hei manusia sialan, ini yang kedua kalinya ya kau menipuku. Tumbal yang engkau berikan ini sudah tidak bercakap lagi," kata sosok itu. "Maafkan saya, Mbah, nanti akan aku berikan tumbal yang baru malam ini juga. Maafkan aku, Mbah," ujar Pak Jono. "Tidak bisa. Kau ingat dulu engkau pernah menyerahkan tumbal yang tidak perawan lagi. Cukup. Perjanjian kita selesai. Engkau harus ikut dengan aku ke alamku," kata sosok itu. Sementara itu, di sisi lain, di waktu yang sama, selagi menunggu Pak RT bersiap-siap, Rian pun segera menelpon Dimas Hadi yang bekerja di warung sate Pak Jono. Tring, tring, tring. "Halo, Yan, ada apa?" tanya Dimas. "Dimas, malam ini kau begawi dak di warungnya Pak Jono?" tanya Rian. "Iya, Yan, ngapo? Kau nak mesen sate yo?" ujar Dimas. "Tidak, Dimas. Aku ada perlu penting dengan kau." Dan Rian pun menceritakan segala maksud dan tujuannya kepada Dimas. Oh iya Yan, cepatlah ke sini. Aku tunggu yo di warung," ujar Dimas. Singkat cerita, kami bertiga pun tiba di warung satenya Pak Jono. Nampak Dimas sudah menunggu di warung dan segera menyambut kami dan mempertemukan kami dengan anaknya, dengan Joni, anaknya Pak Jono. "Maaf, Dek, Pak Jononyo ada di rumah. Aku ada perlu dengan beliau," ujar Pak RT. "Ada, Pak, tapi dia masih ada gawi. Duduklah dulu, Pak. Tunggu sebentar, biar aku tengok ke dalam." Joni pun berlalu meninggalkan warung menuju ke arah rumah yang terletak di samping warung itu. Ketika Rian dan Dimas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba awan datang mendekati mereka. Begitu melihat awan, nampak amarah Rian meluap-luap. Ia ingat betul wajah awan kala ia menendang-nendang tubuh Ari dan Jack di belakang rumah Pak Jono. Nampak Dimas paham dengan ekspresi Rian, dan sejurus kemudian Dimas pun menendang kaki Rian. Rian pun sepertinya tersadar dan melihat ke arah Dimas. Dimas pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya Rian paham apa maksud Dimas. Awan pun segera duduk di samping Rian dan, "Dimas, ada apa bapak tadi nyari Pak Jono?" tanya Awan. "Oh, tidak tahu juga, mungkin ada perlu dengan Pak Jono," ujar Dimas. Awan pun berlalu ketika ada beberapa pelanggan yang datang. "Ih, geram nih anakku jingok budak itu. Ingat nih anakku dengan wajahnya waktu dia nendang-nendang Jack dengan Ari di belakang tadi," ujar Rian. "Kau tenanglah dulu. Kakek aku juga melok menyelidiki ke sana," ujar Dimas.
Sementara itu di sisi lain, sebelum Joni tiba di ruangan bawah tanah itu, aku terus menatap ke arah Pak Jono yang terus memohon supaya ia diberikan kesempatan lagi. Ampun Mbak, tolong sekali ini saja. Berikan kesempatan. Di ruangan itu, aku sudah siapkan satu tumbal yang masih berjaka, kata Pak Jono. Baiklah, segera bawa ke sini tumbal itu. Tapi ingat, kalau kau bohong, aku tidak akan mengampunimu. Ingat itu baik-baik, wahai manusia, kata sosok itu. Mendengar kata-kata Pak Jono, tubuhku semakin tak tahu rasa lagi. Sebentar lagi aku akan benar-benar tewas di tangan Pak Jono, batinku. Dan krek, pintu tempat aku dikurung pun terbuka. Dengan kasarnya Pak Jono menyeret tubuhku yang masih dalam keadaan terikat itu. Dengan penuh percaya diri, Pak Jono pun melemparkan tubuhku ke hadapan sosok siluman itu. Dan sejurus kemudian dengan gerakan tubuhnya yang kaku seperti alien, makhluk itu pun mendekati tubuhku seraya mencium bagian tubuhku yang mengeluarkan darah akibat pukulan benda tumpul tadi. Dan rupanya engkau masih ingin menipuku, wahai manusia tak tahu diri, ujar sosok itu. Maksud Mbah apa? Tanya Pak Jono penasaran. Manusia ini sudah tidak berjaka lagi. Rupanya engkau ingin mempermainkan aku ya. Terimalah ajalmu, wahai manusia tak tahu diri, ujar sosok itu. Sialan. Ngapu di zaman sekarang bujang dan gadis pada nggak beres begini, batin Pak Jono. Sialan juga makhluk ini. Masa orang asli berjaka begini dibilang nggak berjaka lagi? Dan baru aku sadari kalau darah yang dicium oleh makhluk itu adalah darah Ari yang menempel di tubuhku. Terima kasih Ari. Di saat kau telah tewas pun kau masih menyelamatkan diriku dari kematian, batinku. Aku dan Pak Jono pun larut dalam pikiran masing-masing. Dan sejurus kemudian sosok seram itu pun mengangkat tubuh Pak Jono dengan satu tangannya. Tubuh Pak Jono bergetar cukup hebat menghadapi kematiannya. Mulutnya terus memohon supaya diampuni. Dan sejurus kemudian sosok itu pun menggigit leher Pak Jono dan menghisap darahnya dengan puas. Bukan hanya darah yang diisap sampai tetes terakhir, tetapi seakan-akan daging Pak Jono pun ikut habis terhisap. Brak! Tubuh Pak Jono pun dihempaskan begitu saja oleh makhluk itu. Ketika ku tatap tubuh Pak Jono, aku pun bergidik ngeri. Betapa tidak, tubuh Pak Jono kini hanya tinggal tulang berbalut kulit yang berwarna gosong. Ih, kok mirip mumi yo, batinku. Jantungku berdebar cukup kencang ketika sosok seram itu menatap kepadaku. Perlahan-lahan ku gerakkan tubuhku mundur ke belakang. Ketika sosok itu bergerak ke arahku, aku mencoba menjerit sekuat-kuatnya ketika sosok itu akan mengarahkan gigi-giginya yang tajam ke arah leherku. Aku pun meronta sekuat-kuatnya, tetapi cengkeraman tangan makhluk itu sangatlah kuat. Dan brak! Tiba-tiba pintu itu pun didobrak kasar oleh seseorang. Ku arahkan pandanganku ke sosok yang mendobrak pintu itu. Akhirnya ada yang menolongku, batinku. Tapi ketika kulihat sosok yang sedang menuruni tangga itu adalah Joni, lenyaplah sudah harapanku. Ketika Joni sudah berada di tengah tangga ruangan itu, nampak ia mundur
perlahan-lahan setelah melihat sosok siluman itu. Hatinya begitu pedih ketika melihat mayat ayahnya yang tewas mengenaskan itu. Dan tanpa buang waktu, Johnny pun berlari dari ruangan itu. "Tolong! Tolong! Tolong!" teriak Johnny. Dan sosok siluman itu pun melepaskan tubuhku seraya melesat secepat kilat ke arah Johnny. Sementara itu di sisi lain, mendengar ada suara minta tolong dari belakang rumah Pak Jono. Orang-orang yang ada di warung sate pun berhamburan ke arah datangnya suara itu. "Cepat, kita ke belakang rumah Pak Jono." "Awan, cepatlah sini," ujar Dimas memanggil Awan yang ada di meja kasir. Awan pun dengan gesit mengajak rombongan orang itu ke arah gudang bawah tanah, karena ia tahu di sanalah Pak Jono sering melakukan ritual. Sebelum sampai mereka ke tempat tujuan, langkah mereka pun terhenti ketika melihat Johnny yang berlari-lari dikejar oleh sosok siluman itu. "Apa dia itu? Ih, ala keseramnya," ujar Rian. Dan dengan refleks Penny pun memeluk Rian ketika melihat sosok itu. Lumayan dapat rezeki malam ini, batin. "Mundur," ujar Pak RT ketika melihat sosok siluman itu yang semakin mendekati tubuh Johnny. Dan sosok siluman itu pun mengayunkan kukunya yang panjang dan hitam itu ke arah belakang Johnny. Dan sejurus kemudian, kuku-kuku yang tajam itu mendarat di leher Johnny. Bret! Rian pun menjerit melihat kepala Johnny yang terputus itu. Brek! Ambruklah tubuh Johnny ke tanah. Mendengar suara jeritan orang di belakang rumah Pak Jono, para pelanggan di warung sate pun berlari ke arah belakang. "Apa dia itu? Setan apa siluman?" ujar salah satu pelanggan. Melihat banyaknya manusia yang mengarahkan matanya ke makhluk itu, ia pun merasa tak nyaman dan lenyaplah dalam seketika tubuh siluman itu. "Ayo cepat, kita cari Ari dan Jack," ujar Rian. "Tolong kalian hubungi polisi sekarang juga ya," ujar Pak RT kepada warga. Dan Pak RT pun menyusul Penny dan Rian. Dengan cekatan, Dimas menarik tubuh Awan untuk menunjukkan di mana Pak Jono menyekap Ari dan Jack. Dengan tubuh yang gemetaran, Awan pun menuruti semua perintah Dimas. Langkah kaki Awan nampak begitu ragu-ragu ketika sudah dekat dengan pintu gudang bawah tanah itu. Awan pun hanya menunjuk ke arah pintu tanpa berani masuk. Ia tahu pasti Ari dan Jack sudah tewas. Dengan cepat Rian menuruni tangga itu. Setiba di ruangan itu, Rian pun menjerit histeris melihat tubuh Ari yang sudah kaku di atas batu persembahan itu. Rian pun menggoyang-goyangkan tubuh Ari, tetapi tetap saja tubuh itu kaku. "Mana Jack? Cepat kita cari dia," ujar Penny. Duk, duk. Rian pun menjerit seraya melompat ke belakang ketika ada yang menendang-nendang kakinya. Penny pun segera melihat ke arah bawah meja persembahan itu. "Hei, itu Jack," ujar Penny. Penny pun segera melangkahkan kakinya ke arah bawah meja persembahan itu. Tangan Penny pun segera meraih tubuhku dan menariknya keluar. Dengan sigap, Penny pun meraih pisau yang ada di meja itu dan memotong tali yang mengikat kaki dan tanganku. Penny pun memelukku dengan erat. "Ari, Jack. Ari siapa yang membunuhnya?" tanya Penny. Aku hanya terdiam sesaat. Mulutku masih tertutup rapat. Tak sanggup rasanya aku menceritakan segala peristiwa yang telah terjadi. Penny pun terus menggoyang-goyangkan tubuhku. "Sudahlah, Pen. Biarkan saja Jack istirahat sejenak,"
Mungkin dia masih trauma atas kejadian tadi, ujar Dimas. Ini mayat siapa? Kok Cak Mumi begini? Ujar Rian. Itu mayat Pak Jono, ujarku dengan tatapan mata yang masih kosong. Singkat cerita, polisi pun datang, garis lain pun telah terpasang. Istri Pak Jono dan Awan pun telah ditahan. Sebelum mereka berdua dibawa oleh pihak polisi, Awan pun menunjukkan tempat kepala manusia yang ditanam oleh Pak Jono. Begitu tempat itu digali, ada puluhan kepala tengkorak manusia yang ditemukan di sana. Pak polisi, saya terpaksa menuruti perintah Pak Jono karena saya diancam oleh beliau. Kalau saya tidak menuruti, maka saya yang akan jadi tumbalnya, ujar Awan. Apapun alasanmu, tetap saja proses hukum harus kau jalani, kata Pak polisi. 2 minggu setelah peristiwa itu, istri Pak Jono pun tewas ditemukan di rumahnya dengan kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Pak Jono. Awan pun harus menerima ganjaran atas segala perbuatannya. Ia harus mendekam di penjara selama 15 tahun. Selama di penjara, Awan pun sering mendapatkan gangguan-gangguan dari sosok pocong. Di suatu malam, Awan pun merasa perutnya mulas. Ia meminta izin untuk ke toilet kepada petugas. Dip, dip, dip. Lampu berkedip-kedip beberapa kali. Awan pun segera menyudahi hajatnya. Ia pun berlalu keluar. Terasa ada yang menahan pintu toilet ketika ia akan membukanya. Dengan sekuat tenaga, Awan pun mendorong pintu itu. Brak! Pintu pun terbuka. Awan tertegun beberapa saat ketika di depan pintu itu telah menghadang sesosok pocong yang bermuka gosong. Tolong! Tolong! Tolong aku! Awan pun menjerit histeris. Bruk. Tubuh Awan pun terjatuh di dalam toilet, tak sadarkan diri. Hal yang serupa sering terjadi di area kosan kami dan kosannya Penny. Aku dan Rian pun sering mendengar desas-desus tentang penampakan pocong itu, tapi kami belum pernah melihat. Hingga di suatu malam, kami berempat pun sedang duduk-duduk santai di depan kosannya Rian. Lagi asik-asiknya bersenda gurau, tiba-tiba tak, 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 terdengar seperti ada suara yang melompat-lompat di dalam kosannya Rian. Belum sempat kami menengok ke dalam kosan, tiba-tiba di depan pintu telah berdiri sesosok pocong yang berbau amatlah busuk. Tolong, tolong aku Penny, Rian, Jack, ujar sosok pocong itu. Bruk, pingsanlah Rian. Aku dan Dimas pun mencoba berkomunikasi. Siapa kau? Apa yang harus kami tolong? Ujar Dimas. Aku Ari, tolong lepaskan susuku, kata pocong itu. Sering. Dalam sekejap, pocong itu pun hilang. Singkat cerita, kami berempat pun ke kota Sekayu, ke tempat tinggalnya keluarga Ari. Setiba di sana, kami pun menceritakan segala peristiwa yang terjadi serta pengalaman yang kami alami yang ditemui oleh sosok yang mengaku pocong Ari. Baiklah, malam ini juga Bapak akan konsultasi dulu dengan Pak Kiai. Sebaiknya kalian nginap saja di sini malam ini, ujar Bapak Ari. Malam pun tiba ketika Pak Surya, ayahnya Ari, sedang menuju ke rumah Pak Kiai. Ia dihadang oleh sesosok pocong. Belum sempat pocong itu bicara, Pak Surya pun dengan gesitnya berlari karena takut. Kini ia percaya dengan ucapan-ucapan kami kepadanya. Esok harinya, diadakanlah pembongkaran makam Ari, disaksikan pihak keluarga dan aparat setempat. Setelah makam terbuka,
Jenazah Ari pun diangkat dari liang lahatnya. Begitu diletakkan di tanah beralaskan tikar tipis, kain pun dibuka. Ketika kain kapan tersingkap, nampak mayat Ari tak sedikit pun belum membusuk. Padahal sudah 2 minggu lamanya jenazah itu dimakamkan. Kami pun melongo dan merasa heran dengan apa yang kami lihat. Nampak Pak Kiai memulai ritual pelepasan susuk itu. Pak Kiai menyiramkan air di sekitar kaki mayat Ari. Nampak Pak Kiai menarik suatu benda di area kaki itu dan ting, satu benda berwarna kuning seperti jarum keluar dari area kaki Ari. Ada 4 susuk yang dilepaskan oleh Pak Kiai dari tubuh Ari. Aku pun bertanya-tanya, untuk apa Ari masang susuk sebanyak itu? Batinku. Aku pun mencoba bertanya kepada pihak keluarga maksud dan tujuan dari Ari memasang susuk. Karena yang aku tahu susuk itu biasa dipakai wanita untuk kecantikan. Bapak juga tidak tahu kalau Ari pasang susuk. Tapi dari info yang Bapak dapat dari teman-temannya di kampung ini, Ari pasang susuk untuk kekuatan dia main bola voli. 2 susuk di kaki kiri dan kanan, dan 2 susuk di tangan kanannya, kata Pak Surya. Oh begitu ya Pak, ujarku. Setelah semua susuk dilepas dari jenazah Ari, gangguan-gangguan gaib serta penampakan pocong Ari pun tak pernah terjadi lagi. Sementara itu, menurut keterangan Awan, Pak Jono mengambil pesugihan di daerah Jawa, yaitu pesugihan Waluh Ireng, di mana di setiap tahun Pak Jono harus menumbalkan seorang perjaka atau seorang gadis yang masih perawan. Pak Jono sangatlah serakah. Dari pesugihannya, ia sudah bisa hidup kaya raya. Tapi tetap saja para tumbalnya dijadikan sati untuk dijual kepada para pelanggannya. Sebelum melakukan pesugihan, Pak Jono sudah beberapa kali bangkrut dan tertipu investasi bodong, serta terlilit hutang di bank. Itulah alasan kenapa Pak Jono menjalani suatu ritual bersekutu dengan siluman Waluh Ireng. Dan cerita pun selesai. Kawan, dari cerita tadi kita bisa ambil hikmahnya. Ada begitu banyak hal yang mendorong seseorang untuk masuk ke dunia sesat. Bersekutu dengan iblis bukanlah pilihan yang bijak, justru akan merugikan diri sendiri. Setelah kematian kita, arwah kita pun akan dijadikan budak di alam gaib karena sudah berjanjian. Begitupun di hari kiamat. Tentu saja nerakalah tempat orang yang melakukan pesugihan. Kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.